Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Kali ini saya coba menghubungkan astrologi dengan kartu tarot ya, sehubungan dengan Mercury retrograde yang jatuh pada tanggal 2 hingga tanggal 25 April 2024. Mercury retrograde ini mengaktifkan Capricorn eclipse dan juga Aries eclipse. Dan Aries eclipse ini merupakan solar eclipse Aries yang jatuh pada tanggal 8 April 2024. Tepat di awal minggu ini ya. Dan yang kita ketahui, angka 8 ini merupakan simbol infinite. Sesuatu yang tidak terjangkau, tidak terbatas, artinya ini sesuatu yang besar sekali vibrasinya dan sangat mempengaruhi energi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Cenderung kita akan menjadi sangat sensitif atau susceptible. Dan akan terhubung juga Aries ini dengan Nulls juga Siren. Ada konjungsi di sana yang kita ketahui bahwa note ini requested atau dia ini mengenai plans, rencana ataupun ide-ide di dalamnya. Dan Siren ini mengenai luka, trauma atau self insecurity ya, ada rasa tidak percaya diri. Jadi koneksi antara Siren, Nulls, solar eclipse di Aries, Mercury retrograde ini akan berdampak pada mood kita, ya, akan berdampak juga pada pikiran kita, dimana kita akan mungkin kembali ke belakang, mengingat lagi perjalanan kita di masa lampau, baik itu pengalaman pahit, kesalahan yang mempengaruhi tindakan ataupun keputusan-keputusan kita yang akan kita lakukan di masa yang akan mendatang. Dan Gemini jatuh pada rumah ke-11 untuk momen ini ya, untuk Mercury retrograde ini. Jatuh pada rumah ke-11. Rumah ke-11 ini mengenai koneksi hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan publik, organisasi, dengan partner kerja, bagaimana hubungan kamu ini bisa terjalin dengan baik, contohnya. Dan tentu saja perlu memperhatikan tindakan, perkataan, dan juga emosi. Condong, Gemini akan bersikap sangat impulsif. Mungkin kamu nggak akan sadar atau spontan ya bicara sesuatu, mengemukakan pendapat, memberi saran, atau ngekritikin seseorang, sehingga ini berdampak pada hubungan kerjasama atau relationship kamu terhadap orang-orang tertentu. Dan itu artinya kita butuh adanya self-awareness, kesadaran di dalam melakukan segala sesuatunya, baik berbicara, berpikir, mengendalikan emosi, ataupun bertindak. Oke, saya buka di sini 3 kartu untuk Gemini. Kira-kira gambarannya lewat kartu ini gimana ya? Ada The Magician, ada Two of Cups. Wow, The Magician ini kartu kamu. Ada Five of Cups dan juga The Hermit. The Hermit untuk the bottom, the topnya ada Eight of Wands. Ya, ada perjalanan, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Mungkin kamu akan dikejar ya. Waktu itu harus dikejar dengan cepat, tepat, harus bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tepat. Ada sesuatu mungkin yang kamu kejar, ada deadline. Mungkin karena ini udah mau lebaran ya, harus kudu cepat-cepat nih diselesaikan segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan gitu ya, supaya bisa dapat bonus atau supaya bisa lebaran pulang kampung tanpa terbebani dengan pikiran terhadap pekerjaan yang belum selesai. Ada juga The Hermit, ada self-reflection, mungkin ada perenungan, kamu mungkin di sini ingin menyendiri, ingin menenangkan hati dan pikiran, sedang mencari tahu solusi efektif, efisien, bagaimana mengerjakan tugas yang mengejar ini. Ini semacam tugas yang menumpuk ya, dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Waktunya udah deket nih gitu. Gimana caranya cari ini ya, cara supaya ini bisa selesai dalam waktu singkat. Dan kadangkala kalau kita semakin diburu, kita jadi semakin lambat ya, sama halnya dengan
ujian nih, saya pengalaman dulu ya, ujian itu udah mau dikumpul tinggal 5 menit lagi, terus guru udah bilang, waktunya mau dikumpul 5 menit lagi. Nah, semakin kencang saya menulis, malah semakin lambat ini tangan saya. Nah, saya ngerasa di sini mungkin kamu ngerasa pekerjaan kamu semakin cepat kamu kerjakan kok malah terasa semakin lambat ya, gitu ya. Ada mungkin sesuatu yang kamu tunggu kok terasa semakin lambat ya. Semakin aku tunggu ini holiday kok terasa semakin lama ya gitu. Dan itu mempengaruhi mood semangat kamu jadi males gitu. Jadi kayak kurang bergairah di sini ya. Dia tampak di sini ada figur di mana dia terduduk. Ya dia nggak semangat. Padahal ada beberapa cup di sini yang harus dia kumpulin kan gitu ya. Dia bisa bawa ini cup sini ke rumah, tapi dia duduk aja di sana, kepalanya mereng, seolah memikirkan sesuatu yang lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan cups ini, atau mungkin dia memikirkan cups yang satu ini ya karena terhubung ke kakinya. Dia terhubung ke kakinya, mungkin dia mengalami suatu kekecewaan, ada hubungan antara kamu dengan atasan kamu, partner kerja kamu, yang sempat terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Kamu mungkin ngerasa menyesal, atau ingat-ingat lagi ke belakang, aduh, salahku di mana ya? Oh iya, kenapa aku bilang gitu ya? Nah, ada sikap atau mungkin perkataan yang spontan keluar dari mulut ya kan. Tapi setelah udah keluar, nyesel. Aduh kok aku bilang tadi ya, mungkin dia jadi tersinggung nih, jadi nggak enak nih gimana. Dia jadi menjauh dari aku. Nah, kamu mungkin di sini merasa bersalah dan teringat itu terus. Padahal di sini ada 3 cups lagi. Ya, masih ada di sini teman yang lain yang bisa diajak kerja sama. Mungkin teman yang ini ya karena hubungannya kurang baik lagi, jadi nggak bisa diajak kerja sama lagi. Tapi masih ada yang lain ini tuh. Nah, ini bisa juga menjadi simbol dari kekecewaan, dirugikan, atau mungkin hubungan kamu dengan seseorang yang udah berakhir ya. Kamu teringat terus ke sini. Padahal di sini masih ada 3 orang lagi yang antri sama kamu gitu ya. Ya, kenapa nggak memberikan kesempatan pada yang ketiga ini kan gitu ya, daripada fokus terhadap ini. Kadangkala kita juga bisa menelusuri ke belakang ya, kenapa hubungan kita dengan seseorang kurang baik. Apakah mungkin karena sikapku, perkataanku yang terlalu straightforward, terlalu to the point. Kadang kalau kita berbicara terlalu to the point juga nggak kurang baik ya. Mungkin bagi kita kurang baik, bagi kita baik-baik aja, tapi bagi orang lain bisa jadi kurang enak dia rasa gitu ya. Nah, di sini mungkin self reflection itu penting supaya ketika kamu menjalin atau membangun suatu hubungan yang baru dengan orang baru ke depannya, tidak terjadi lagi hal-hal yang sama atau perulangan yang sama. Ada orang ya, dia udah berkali-kali juga menjalin hubungan dengan orang lain, tapi selalu berakhir terus putus gitu. Nah, letak kesalahannya di mana? Mungkin di sini kamu perlu evaluasi diri, evaluasi hubungan kamu dengan orang-orang yang udah pernah berakhir ini tadi ya. Ada sesuatu hal mungkin sikap perkataan yang perlu diperbaiki. Dan juga ada The Magician. The Magician, wow, ini angka 8, ini infinite. Cocok banget ini untuk tanggal 8 ya. Tanggal 8 ini solar eclipse, total solar eclipse di Aries itu jatuh pada tanggal 8. Tidak terbatas, tidak terjangkau. Ada energi power yang bisa kita manfaatkan kalau kita memiliki self awareness, memanfaatkan energi ini terhadap hal-hal yang positif. Maka ada baiknya ya kita memiliki self awareness seperti yang saya katakan tadi, supaya kita nggak terbawa arus melakukan hal-hal di luar dari kendali kita, supaya tidak ada penyesalan nanti ke depan. Karena untuk solar eclipse Aries ini akan mempengaruhi energi kita hingga 8 bulan ke depan. Nah, kalau kita ibaratnya nih ya, kalau kita udah mandi, udah bersih-bersih gitu ya kan, jadi enak mau tidur, mau santai-santai. Solar eclipse yang jatuh pada tanggal 8 ini juga ibarat vibrasi yang besar ini kita manfaatin nih untuk mandi, bersihin diri dari energi-energi negatif. Misalnya tadinya kamu suka
berpikir yang negatif atau khawatiran, atau kamu tadinya kalau suka bicara straightforward sama orang lain, mungkin ini adalah saatnya kamu mengevaluasi diri supaya bisa berbicaranya lebih lebih memiliki self awareness gitu ya, lebih hati-hati gitu ya. Oke, ada Two of Cups, iya. Ada relationship, hubungan kerjasama atau hubungan kamu dengan pasangan kamu. Penting sekali bagi kamu. Kamu seneng ibarat nih saling memberi ya. Kalau misalnya aku memberi, aku berharap dia juga memberi. Demikian juga seseorang yang dealing sama kamu di sini. Cuman itu tadi terkadang kan ada masalah di dalam ya. Bisa jadi orang yang dealing di sini sama kamu ngerasa kecewa, atau bisa jadi kamu yang kecewa. Ini juga bisa vice versa. Perlu ada komunikasi yang jelas, yang mungkin membutuhkan waktu yang detail, yang tidak langsung straightforward, atau kamu ada orang gitu ya kalau bicara dia kasih bahasa-bahasa apa gitu, bahasa gaul atau bahasa-bahasa singkat, kan nggak semua orang bisa mengerti ya. Kalau orang yang paling dekat sama kita mungkin kita ngerti dengan cara kita berbicara, tapi dengan orang di luar sana nih, ini kan berhubungan dengan publik ya, karena rumah kamu jatuh di rumah 11, berhubungan dengan konektivitas kamu dengan orang-orang luas nih. Nah, perlu ini membuat klarifikasi atau penjelasan yang lebih jelas lagi supaya orang di sekitar kamu bisa memahami apa maksud kamu, supaya tidak ada miskomunikasi. Dan ya tentunya kalau tidak ada komunikasi, hubungan kan bisa berjalan dengan lancar. Dan saya buka di sini untuk oracle-nya. Kepanjangan nih untuk game ini ya. Padahal saya udah mencoba untuk menentukan hingga 10 menit aja batasnya, tapi udah kelewatan, nggak apa-apa lah ya. Untuk game ini ada declutter. Yeah, you'll feel better and more focused if you take the time to clear away clutter from your living and workspace. Donate what you can to help others who may need your items. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. Ya, bersihkan diri dari hal-hal yang negatif. Ada kira-kira sikap perkataan yang setelah kamu evaluasi, oh iya aku begini gitu ya, diubah. Ini adalah saatnya bagi kita untuk membuat perubahan sih sebenarnya ya, dengan adanya solar eclipse ini. Dan harapannya tentunya perubahan ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Dan saya ingatkan kembali lagi ya, perlu adanya self awareness. Kalau tidak ada self awareness bisa ke bawah arus nih. Karena arusnya ini besar banget untuk solar eclipse di Aries ini ya. Dan ketika ada orang yang ingin meminta bantuan sama kamu, kamu ingin minta bantuan sama orang lain, komunikasikan dengan baik gitu. Orang mau minta bantuan sama kita bantu supaya mereka juga memberikan hati ke depannya, memberikan kita bantuan. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye!